Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mendengarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam bulan suci Ramadan ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita, salat kita, puasa kita dan amal-amal lainnya di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau dan orang-orang yang telah berjuang di jalan Allah dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Para siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan salah satu kajian dalam kegiatan pesantren Ramadan untuk sekolah kita SMA Negeri 11 Banjarmasin, yaitu tentang tauhid. Kalian mungkin sering mendengar kata-kata tauhid, ya. Berkata tauhid yang mana baik yang pernah belajar di sanawiyah atau di SMP yang berlandaskan kepada Islam atau sekolah SMP Islam, maka ada pelajaran berkenaan masalah tauhid, ya. Apa itu tauhid? Mungkinan sini kita berikan pengertian tauhid secara bahasa dan secara istilah. Ya. Tauhid berasal dari kata masdar dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan. Dari kata masdar atau dari fi'il kata kerja yaitu wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu, atau mengesahkan Tuhan, yang artinya meyakini, mengimani, mengiktikadkan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Yang dimaksud Tuhan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau yang tunggal. Tauhid secara bahasa ini adalah pengertian secara bahasa dari kata-kata bahasa Arab tadi, wahada yuwahhidu tauhidan. Adapun secara istilah, tauhid itu adalah satu ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah, ya, mengenai wujud Allah, mengenai sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz, termasuk kepada asmaul husna atau nama-nama yang baik bagi Allah yang 99 asmaul husna, dan juga as-sifat atau sifat-sifat Allah. Nah, untuk secara istilah ini nanti akan kita bicarakan lebih panjang lagi, yaitu mengenai masalah wujud Allah. Mungkin kalian pernah belajar bahwa Allah itu Maha Esa, yaitu dengan sifat wahdaniyah. Ya, nah ini salah satu bahasan daripada tauhid. Sifat Allah yang wajib, misalkan wujud,
Ya, Allah itu ada. Kemudian ada yang namanya sifat yang lain, sain wujud, kidam. Ya, Allah itu artinya dahulu, dan hal-hal yang lain. Ya, pada masalah sifat Allah dan sifat-sifat yang mustahil. Ya, nah ini nanti kita bahas pada berikutnya. Ada macam-macam tauhid. Ya, para syekh sekalian, ada macam-macam pembahasan dalam ilmu tauhid. Ya, ada ilmu tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah SWT dalam perbuatannya. Seperti Allah menciptakan, mengatur alam semesta ini. Allah menghidupkan. Allah juga yang mematikan. Allah yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Dan Allah juga yang memberi rezeki dan lain-lain kepada kita semuanya. Nah, tauhid rububiyah ini adalah kita mengesahkan Allah, meyakinkan bahwa Allah itu mempunyai suatu perbuatan. Ya, Allah Khalik yang menciptakan. Contohnya Allah menciptakan alam ini. Ya, seperti dalam surah Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu yang menciptakan, yang menjadikan alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meyakini hal itu. Nah, ini salah satu daripada tauhid rububiyah. Supaya lebih paham lagi, kalian sering juga mendengar kata-kata Rob. Ya, Rob itu artinya Tuhan. Jadi rububiyah, ini tauhid ketuhanan, yaitu rububiyah. Allah itu yang menciptakan alam ini, tidak ada yang lain selain pada Allah. Yang mengatur juga sama. Allah mengatur alam ini. Ya, yang menghidupkan, khususnya kita manusia, makhluk hidup yang bernapas, yang bernyawa, ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah sifat yang wajib bagi Allah, sifat wajib Allah itu adalah al-hayy, hayat, hidup. Allah yang menghidupkan, dan kita meyakini hal itu. Semua makhluk yang ada di alam ini, baik ya, khususnya yang bernapas, itu adalah Allah yang menghidupkan, dan kita harus meyakini dan mengimani hal tersebut. Begitu juga yang mematikan, Allah juga yang mematikan. Allah punya sifat, yaitu Allah yang mematikan kita. Tidak ada yang sesuatu hal yang bisa mematikan kita kepada Allah. Kalau sudah sampai waktunya, sampai saatnya, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mundurkan, tidak bisa kita majukan. Begitu juga mendatangkan bahaya dan manfaat. Allah yang mendatangkan suatu manfaat kepada kita, dan Allah juga akan memberikan suatu bahaya kepada kita. Rezeki segalanya itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita mengimani hal ini adalah masuk tauhid rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau adalah Rabb atau Tuhan di langit dan di bumi. Ini hadis muttafaqun alaih. Nah, artinya dalam hadis ini juga dibicarakan masalah tauhid rububiyah. Jadi yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, gunung, dan hal yang lain yang ada di alam ini, bulan, bintang, bahkan hal-hal yang besar sampai yang kecil pun semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Khaliq yang menciptakan. Kita manusia adalah makhluk yang diciptakan. Nah, ini keimanan terhadap tauhid rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib diibadati. Hanyalah Allah yang mana apabila kita beribadat, tujuannya, niatnya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah, ilah artinya Tuhan. Jadi keyakinan bahwa tiada Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalau kita sholat membaca doa iftitah berbunyi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amaliyah kita, pekerjaan kita yang kita lakukan di alam ini hanyalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk lain, tidak untuk orang lain, tidak karena ada sesuatu hal yang lain kita melakukannya. Apabila kita melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut kita niatkan untuk hal-hal yang lain, maka ibadah kita itu sia-sia. Ibadah kita itu hampa, tidak ada nilainya. Maka di sini ibadah kita biasanya didasar kepada ikhlas, melakukannya secara ikhlas, tidak lain tidak bukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, nama-nama Allah yang baik, asmaul husna. Ya, diantaranya sering kita baca soal Asmaul Husna, ada yang namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ya. Nah, itu contoh daripada Asmaul Husna, sifat-sifat bagi Allah. Nah, yang mana hal tersebut sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi sifat-sifat yang lainnya. Itu juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekurangan dalam sifat tersebut. Yang sering kita baca juga setiap kita di awal perbuatan, yaitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan sesuatu supaya beribadah kepada Allah, nilainya nilai ibadah, maka perbuatan tersebut kita lakukan dengan membacakan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kita melakukan hal tersebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, dalam arti kata semua makhluk yang di alam ini dikasih oleh Allah, disayangi oleh Allah, baik hal-hal yang kecil atau perkataan hewan, binatang yang terkecil apapun, semuanya dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semuanya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebut saja selain manusia, yaitu cacing tanah. Kalau kalian lihat cacing tanah, dia hanya cuma hidup di dalam tanah, dia hanya cuma dapat makan, minum segala apa yang ada di dalam tanah. Namun Allah memberikan kasih sayangnya kepada cacing tanah tersebut. Hanya cacing tanah tersebut dapat hidup, tidak sia-sia,
Bahkan dia memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu untuk menyuburkan tanah. Ini adalah salah satu daripada kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluk Allah selain daripada manusia. Kita manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai pikiran, Allah SWT memerintahkan dengan kasih sayangnya Allah itu, kita juga harus kasih sayang kepada yang lain. Ini salah satu sifat daripada Asmaul Husna atau asma Allah dan sifat-sifat Allah. Para siswa sekalian yang berbahagia, apa sih tujuannya kita mempelajari ilmu tauhid ini? Kalau kita lihat, tauhid ini sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam, sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam diutus ke dunia ini adalah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memberikan risalah ilahiyah, risalah rububiyah kepada manusia dengan tujuan agar mereka menyembah, meyakini bahwa yang wajib disembahnya adalah Allah SWT. Terus kepada para nabi dan rasul, setelah Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kita mempelajari ilmu tauhid ini? Yang pertama itu adalah dasar pedoman ajaran agama kita, agama Islam kita adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Artinya tidak ada sesuatu yang kita serahkan selain kepada Allah. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Jangan kita memohon selain kepada Allah. Sejak zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad, yang pertama kali yang diberikan dasar kepada manusia adalah mentauhidkan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di kota Mekah selama kurang lebih 13 tahun beliau berdakwah, itu beliau yang pertama kali yang beliau sampaikan adalah masalah tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan. Dan kalian ingat, kalian mempelajari sejarah bagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang percaya kepada patung, percaya kepada pohon, percaya kepada hal-hal lainnya yang mana semuanya tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan semacam kemudaratan. Cerita Nabi Ibrahim juga, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam pada suatu saat semua umat Nabi Ibrahim, semua ada yang di zaman Nabi Ibrahim itu berkumpul pada satu tempat. Pada zaman itu Raja Namrud yang berkuasa, Raja Namrud memerintahkan rakyat supaya berkumpul semuanya di salah satu alun-alun atau lapangan. Ternyata di antara mereka yang tidak hadir itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Karena Raja Namrud mengumpul mereka untuk menyembah kepada api. Namun Nabi Ibrahim tidak percaya hal itu, namun beliau dengan mudahnya, gampangnya membawa sebuah kapak dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Masyarakat, rakyatnya Raja Namrud berkumpul di halaman, berkumpul di lapangan, namun Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah.
Nah, setelah diketahui oleh Raja Namrud bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah Nabi Ibrahim, lalu Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, benarkah engkau ya Ibrahim yang menghancurkan berhala ini? Sembahan ini adalah sesembahan kami, sesembahan daripada leluhur kami. Nah, Raja Nabi Ibrahim dengan gampang mengatakan, iya, saya yang menghancurkannya. Mengapa jadi engkau menghancurkannya Ibrahim? Sebab berhala tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada, tidak memberikan manfaat bahkan mudarat kepada Raja Namrud sendiri. Jangankan memberikan manfaat, andai kata ada lalat yang hinggap di badannya, dia tidak bisa mengusirnya. Ya, mendengar jawaban itu Raja Namrud itu marahnya bukan main. Maka Nabi Ibrahim lalu diberikan sanksi, yaitu dengan dibakar. Nah, itulah salah satu cerita di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang wajib disembah, yang wajib dipercayai, wajib diyakini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Zaman Nabi Muhammad juga demikian. Orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, mereka menyembah, meyakini kepada berhala-berhala seperti Hubal, Manat, ya, dan yang lain-lainnya. Namun dengan kegigihan Rasulullah SAW, maka Rasulullah selama 13 tahun berada di kota Mekah dengan memberikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak yang memeluk agama Islam. Jadi tauhid ini adalah pedoman dasar atau yang mula-mula yang harus kita yakini tauhid ini. Ya, awwaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama kita mengenal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita mengenal tauhid adalah membantu manusia untuk menetapkan akidah keagamaan. Tetapkan akidah mereka, keagamaan mereka sesuai dengan dalil yang jelas dan benar, sesuai dengan dalil naqli, dalil yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan dalil akli, dalil yang berdasarkan akal atau pikiran manusia. Tujuannya yang ketiga itu adalah menjadikan individu kita, manusia ini, yaitu mempunyai sifat ikhlas dalam menerima segala sesuatu apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dengan mempelajari ilmu tauhid ini akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ini beberapa hal, bukan masalah tujuan mempelajari ilmu tauhid. Para siswa sekalian yang berbahagia, semoga dengan pelajaran ini, kajian ini, walaupun waktunya sangat singkat, maka insyaallah ada manfaat kepada kita semuanya, baik kepada diri Bapak sendiri maupun kepada anak-anak sekalian. Di akhir, silakan kalian mencatat pada video ini dan nanti akan kita kumpul catatan tersebut kepada guru pendidikan agama Islam masing-masing. Akhirul kalam, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bapak ucapkan selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afu minkum, aku lakum syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.